kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Niatnya adalah untuk berdagang, maka kehadirannya diterima baik oleh rakyat. Namun, semakin lama niat tersebut berubah dengan keinginan menguasai perdagangan. Kesuksesan ekspedisi de Houtman ini diikuti dengan lahirnya FOC pada tahun 1602. Aktivitas FOC kemudian berkembang hingga kemudian terbentuk pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800. Tentunya sejak berdirinya FOC, bangsa Belanda telah melakukan ekspansi politik secara perlahan dan bertahap. Ekspansi atau sederhananya ialah penjajahan yang dilakukan tidak serempak di seluruh wilayah Indonesia. Karena saat itu wilayah Indonesia masih terpisah-pisah seperti kesultanan-kesultanan di setiap wilayah. Sekitar tahun 1930-an, Belanda kurang lebih memiliki seluruh wilayah dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dengan demikian, awal mula bangsa Belanda melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia ialah ketika berubahnya tujuan Belanda yang berawalnya hanya ingin berdagang dan mencari rempah-rempah, menjadi kegiatan penguasaan dan ekspansi wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena FOC sebagai perusahaan memiliki beberapa hak istimewa yang membuat dia seolah seperti sebuah negara. Jadi, bisa dikatakan FOC adalah negara dalam negara. Berikut beberapa hak FOC yang membuat dia layaknya seperti sebuah negara. Hak istimewa FOC yang pertama, hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. Dan yang kedua, hak untuk monopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan termasuk Nusantara. Ketiga, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Kelima, hak untuk memungut pajak. Keenam, hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Ketujuh, hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. Dan yang kedelapan, hak untuk mengangkat dan memberhentikan. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang, rakyat Indonesia mengalami tragedi yang menyengsarakan. Saat Hindia Belanda dan Jepang menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk kepentingan kedua negara tersebut tanpa pemberian upah. Rakyat juga menerima perlakuan yang kejam. Kerja paksa pada masa Belanda dinamakan Rodi, dan kerja paksa pada masa Jepang dinamakan Romusa. Yang pertama, Rodi. Kerja Rodi di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1808. Setelah menerima pemerintah dari Raja Belanda, Louis Napoleon, Daendels dikirim ke Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan berbagai upaya seperti membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, tol Trans Jawa, jalan pos, dan 2 jalan Daendels di Pulau Jawa, kemudian membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan, dan membangun benteng-benteng untuk pertahanan. Yang kedua ada Romusa. Kerja Romusa terjadi pada penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Sama dengan kerja Rodi, Romusa juga membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak jatuh korban jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Romusa adalah orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. 3. Sistem tanam paksa membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dampak negatifnya adalah rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. 4. Tujuan utamanya adalah untuk membuka lowongan investasi bagi Indonesia. Tanah yang tempat investasi disewa dengan batas waktu sesuai peraturan.
Politik liberal yang diterapkan di Indonesia menggantikan sistem tanam paksa atau cultur stelsel yang memberikan peluang bagi pihak swasta ikut dalam membangun perekonomian. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai perkebunan swasta asing di Indonesia. Salah satunya perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur. Untuk keperluan yang seperti inilah, pemerintah kolonial Belanda mengarahkan tenaga kerja yang bisa disebut kuli di bawah sistem kerja kontrak dengan penghapusan perbudakan. Sistem kerja kontrak dianggap sebagai jalan paling masuk akal bagi perkebunan di Sumatera Timur untuk dapat menahan pekerja dalam beberapa tahun. Tahun 1980, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur, yang disebut Kuli Ordonansi atau Undang-Undang Kuli. Dalam kontrak kuli ordonansi termuat ponale senti, yaitu sanksi hukuman yang diberikan apabila kuli lalai atau melanggar kontrak. Dampak negatif. 1. Kuli kontrak tidak ada bedanya dengan perbudakan sebagaimana yang diterapkan sebelum kuli kontrak. 2. Kesehatan kuli tidak diperhatikan. 3. Nasib kuli kontrak tidak dijamin. Dampak positif. Nasionalisme dari kuli kontrak terus membara.